disebut itu Luar merek. biasa ya, Luar biasa kan, disebut oleh Menkes di TV nasional, iklan gratis ya. Nggak perlu bayar. Nah, ketika disebut kayak tadi, gimana tanggapan dari pihak GSK? Ya jujur sebenarnya kita bangga juga ya, brand kita artinya sampai di mention gitu oleh Pak Menteri gitu, seperti itu kan. Hai Swipers, selamat datang di podcast Meet the Expert bersama saya Immanuel Tagalung yang akan memandu acara ini. Sesuai dengan judulnya Meet the Expert atau bahasa Indonesianya bertemu dengan yang ahli. Nah, di samping saya pada saat ini sudah bergabung para ahli dari Prinsipal GSK. So, apa kabarnya Mas Parlin dan Mas Edi? Baik Mas, Baik. sehat-sehat. Sehat ya? Baik. Jadi kita semua sudah divaksin, sudah di booster. Aman. Jadi sudah melalui standar prokes yang ketat Nah, untuk podcast kali itu ini. dia. Ya. Mantap sekali. Oke, kita mulai dari Mas Parlin. Jadi kalau Mas Parlin ini role-nya apa di GSK? Saya itu role-nya sebagai digital detailing executive gitu ya. Jadi memang yang untuk digital marketingnya di expert-expert. Oke. Nah, expert ini dalam arti sebagai healthcare profesional, kayak dokter, asisten apoteker ya untuk Sveparex, apoteker gitu. Jadi memang digital marketingnya mencakup di sekitar situ kayak gitu. Oke, kalau Mas Edi Ya. lebih kemana nih? Kalau saya job detailnya itu expert detailing supervisor. Jadi Oke. kalau misalkan Mas Parlin tadi lebih secara role memang sama. Jadi kita fokus lebih banyak di ekspor, healthcare profesional dan segala macam. Tapi kalau Mas Parlin tadi lebih banyak di digital, kalau saya yang di non digitalnya. Jadi kayak misalkan event-event offline, terus kayak misalkan face to face detailing dan segala macam itu. Nah, itu ini role-nya saya paling suka tuh kalau offline. Nah, Saya tuh 15 tahun kan marketing terus gitu ya. Oh. Iya. Kita paling suka kalau sebelum corona kan event-event offline tuh kan Iya, waduh, Iya. mantep banget gitu ya. Jadi kalau orang-orang lapangan nih, wah nih seru nih. Oke, saya tuh kalau dengar yang namanya GSK ya Swipers atau misalnya GlaxoSmithKline, yang ada di otak saya tuh pertama kali langsung Panadol. Panadol. betul. Merek Panadol tuh kuat banget. Iya. Top of mind ya Pak ya. Gila. Nih ibarat kalau saya kasih analogi nih, dari dulu orang kalau bilang pompa air pasti Sanyo. Iya. Bener nggak? Kalau Kalau- minum juga ini ya, Kalau Nah, motor Honda. Honda. Iya. minum Iya, air Aqua gitu ya. Aqua. Padahal yang kita beli bukan Aqua, tapi Iya. dibilangnya ada Aqua nggak dikasih Iya. merek bukan Aqua, tetap oke. Iya. Jadi itu yang saya tangkap ketika wah nih GSK nih keren banget nih, Panadol salah satunya ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini adalah selain daripada Panadol yang memang top of mind-nya mungkin udah tinggi banget, udah kuat banget di mata masyarakat. Produk apa lagi sih yang GSK miliki? Jadi sebenarnya ada beberapa brand sih yang kita yang GSK Consumer sendiri ya. GSK Consumer itu punya gitu. Selain Panadol itu kayak misalkan ada Voltaren, Oke. terus ada Sensodyne. Oh, pasta gigi. Iya. Oke. Sensodyne, terus ada Poliden. Poliden Itu apa? lem gigi atau Lem perekat gigi. Tiruan, gigi perekat tiruan. gigi tiruan. Oke. Terus ada Activate, Activate obat flu dan batuk. Betul. Gitu. Betul. Terus Triaminik yang untuk anak-anaknya. Iya, Nah, bener. Anak saya pakai tuh. Iya. Nah, Triaminik bener. mantap. Terus Scott Emulsion yang untuk vitamin. Vitamin. Iya. Vitamin anak. Gila ya, produk-produk kalian mantap sekali ya. Ternyata merek-merek yang memang udah. Jadi kalau GSK ini adalah merek-merek yang udah akrab di kehidupan kita sehari-hari sebagai masyarakat umum. Jadi tadi Swipers bisa dengar merek-merek yang disebutkan adalah, saya yakin Swipers pasti tahu gitu loh. Kita pernah mendengar, pernah melihat iklannya, baik itu above the line maupun below the line, di apotek juga banyak tersedia. Nah, inilah kehebatan dari GSK itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini berikutnya. Kegunaan dari Panadol, karena saya mau lebih dalemin tentang Panadol ya. Gimana sih? Apa sih sebenarnya kegunaan? Oke, kalau untuk Panadol sendiri kan sebenarnya ada berbagai macam varian gitu ya. Tapi memang salah satu main ingredients-nya atau bahan utamanya memang paracetamol. Jadi Oke. orang ingatnya all Panadol paracetamol gitu masuknya ya. Benar. Itu memang salah satu Benar. yang bikin jadi top of mind juga gitu untuk Panadol. Tapi memang pada dasarnya Panadol ini secara umum itu bisa untuk meredakan nyeri. Nyerinya ini kan sebenarnya luas.
Bisa sakit kepala, sakit badan dan lain-lain gitu. Jadi itu memang salah satu main function-nya. Bisa juga untuk meredakan panas juga kalau misalnya demam. Itu kan salah satu main function dari paracetamol juga gitu. Sedangkan untuk yang Panadol flu dan batuk juga ada salah satu bahan juga yang bisa digunakan untuk meredakan gejala misalnya flu dan batuk. Jadi memang tergantung variannya. Tergantung variannya ya. Saya cuman kepikiran Panadol tuh dari dulu ya udah demam minum Panadol. Iya. Flu dan batuk minum Panadol, tapi saya baru ngeh kalau ternyata itu ada pereda nyeri juga ya. Pereda nyeri, analgesik. Oke. Jadi selama kita sakit apapun misalnya, as long itu adalah nyeri, kita minum Panadol bisa mengurangi. Iya, Yep. betul. Karena kan memang sebenarnya kalau untuk penyakit itu kan penyebabnya itu kayak misalnya nyeri itu kan pasti ada suatu penyebab dasarnya gitu ya. Dan salah satu gejalanya pasti nyeri. Gitu. Dan untuk orang-orang biasa kadang mereka beraktivitas tinggi gitu, misalnya dia bekerja dan lain-lain, memang kan nggak mau terganggu oleh nyeri-nyeri ini ya. Memang bisa kadang disembuhkan dengan istirahat atau dan lain-lain gitu ya. Tapi memang kan untuk orang-orang yang aktif nih kayak kita juga gini Pak ya, harus bekerja dan lain-lain kan nggak mau terganggu juga dengan nyeri-nyeri atau sakit kepala gitu. Jadi memang Panadol ini bisa menjadi salah satu alternatif juga untuk istilahnya meningkatkan kualitas hidup lah Pak. Gitu. Asik, meningkatkan kualitas hidup. Mas Edi ada mau ditambahkan tentang meningkatkan kualitas hidup? Jadi kalau memang seperti tadi di mention bahwa nyeri itu kan sebenarnya levelnya kan beda kadar ya. Ada kadar ringan, sedang, berat dan sangat berat seperti itu. Nah, kalau nyeri-nyeri yang masih kayak misalkan paracetamol selama ini kan memang kita gunakan untuk nyeri-nyeri yang memang kadar ringan sampai dengan sedang, itu masih sangat efektif untuk menggunakan paracetamol karena dinilai ini adalah satu yang paling aman gitu dibandingkan dengan pereda nyeri yang lain gitu. Ya kita kalau untuk nyeri yang kadar berat misalkan dengan orang yang misalkan pasca operasi dan segala macam, pasti penanganannya beda, bukan dengan paracetamol lagi gitu. Betul. Itu akan menggunakan bahan-bahan yang lain. Tapi kalau untuk yang nyeri ringan dan sedang, untuk harian dan untuk yang istilahnya tuh tanpa menggunakan resep dokter, kita kalau bilang swamedikasi gitu, kita dengan cepat gitu didapatkan di semua apotek ya, kita paracetamol terutama untuk Panadol ini itu ya akan lebih salah satu pilihan ya, pilihannya ya. Baik, ya, jadi kan di Swaparex Belanja atau di Swaparex Community ini kan teman-teman nih banyak dari apoteker atau TTK gitu ya. Dan tentunya kan kita harus membantu mereka supaya bisa mendistribusikan Panadol ini lebih luas lagi. Ya kan? Jadi Panadol bisa lebih laku lagi lah ibaratnya begitu ya. Nah, apa ya USP atau keunggulan yang sebenarnya bisa nanti diterjemahkan sama apoteker dan TTK ini lebih gampang nih untuk mengedukasinya? Keunggulan Panadol itu apa sekarang? Oke, mungkin salah satu yang pengen saya bahas adalah si Panadol ini sebenarnya kan sudah widely known gitu ya. Kita tahu memang banyak paracetamol di pasaran. Tapi memang yang sudah didistribusikan di berbagai negara, kalau misalnya Pak Iman ke Singapura atau misalnya Pak Iman ke Malaysia, itu pasti ketemu Panadol gitu ya. Betul. Mau ke Eropa juga pasti ketemu Panadol. Itu tuh saya mau nanya nanti itu. Kenapa di Eropa itu ada jenis Panadol yang berbeda nggak masuk ke Indonesia? Yes, itu sebenarnya kita melihat permintaan pasar ya. Jadi apabila misalnya kayak misalnya Panadol menstrual gitu ya, memang ada di di Malaysia, Singapura. Betul. Tapi kalau misalnya di Indonesia belum ada. Nah, kita melihat apakah memang masyarakat butuh atau enggak gitu ya. Kebutuhan masyarakatnya sudah tinggi atau belum gitu ya. Jadi memang kalau misalnya kebutuhan masyarakat atau ini sudah tinggi ya, kita pasti penuhi gitu ya. Tapi kita juga pasti akan melihat kebutuhan juga gitu. Nah, kalau bisa dibilang keunggulan dari berbagai macam paracetamol gitu. Yang satu udah didistribusikan luas gitu. Artinya sudah dipercaya ya istilahnya ya, sudah dipercaya dari teknologinya, keamanannya dan lain-lain karena memang sudah tersebar luas gitu. Yang kedua adalah memang teknologi. Teknologi itu penting tuh. Teknologi gitu. Jadi kalau kita bilang Panadol Extra atau misalnya Panadol Kodanflu itu kan memang dia itu teknologinya sudah yang ini ya, kita bisa bilang terkini gitu ya, pembuatan paracetamolnya. Gitu. Kayak misalnya Panadol Extra itu dia menambahkan kafein gitu ya. Pasti banyak yang nanya, kafeinnya buat apa ini supaya kita terjaga gitu supaya nggak tertidur. Padahal enggak sebenarnya.
Panadol Extra tuh fungsi penambahan kafeinnya itu untuk meningkatkan efek analgesik. Nanti saya bahas di selanjutnya gitu ya. Itu teknologi yang memang kita sudah punyai dan kita pasarkan juga untuk Panadol itu sendiri gitu. Sama juga dengan Panadol cold and flu atau flu dan batuk gitu, dan untuk gejala-gejala flu dan batuk. Jadi memang itu dua hal main komponen yang memang kita berikan di Panadol seperti itu. Jadi kalau di Indonesia, Mas, kita punya 3 varian ini ya berarti ya. Sebenarnya ada satu lagi, Panadol anak. Panadol anak. Ya, disesuaikan untuk posisinya itu untuk anak gitu. Untuk Kan memang anak-anak. untuk dosis anak-anak berbeda gitu Betul, ya. betul. Nah, itu kita juga punya satu Panadol anak namanya. Jadi kalau yang hijau ini yang flu dan batuk kan ya? Betul. Yang Sorry. Pak Imam. Ijo juga ada 2. hijau ada 2 lagi. Satu yang flu dan batuk, Oke. satunya yang cold flu. Gitu. Bedanya gimana nih? Biar teman-teman juga pada tahu nih bedanya nih. Kalau yang flu dan batuk yang dia Phenylephrine ya? Iya, ada kandungan phenylephrine-nya. Oke. Jadi bisa meredakan selain jadi flu yang disertai dengan batuk ya pakai yang flu dan batuk ya dengan kandungan phenylephrine. Kalau yang cold flu dia ada pseudoephedrine-nya. Jadi kalau yang demam yang tidak disertai batuk demam dan flu yang disertai enggak tanpa batuk Tanpa itu batuk. ya dia menggunakan yang cold and Cold and flu. flu. Gitu. Oke. Sama-sama warnanya hijau tapi kadang Betul. kita kalau ngelihat di toko gitu kan, misalkan kita bilang Panadol hijau sebenarnya Ada 2. ada 2 Benar. sebenarnya. Ini nih informasi yang penting banget Iya. nih. Karena teman-teman apoteker atau TTK jadi bisa lebih tahu lagi lebih mendalam kan. Oh, ternyata hijau punya 2 dan khasiatnya juga berbeda. Maksudnya Iya, ini untuk kandungannya 2 hal juga yang beda. berbeda nih Iya, gitu iya, kan. benar. Kandungannya berbeda gitu. Jadi kalau misalnya yang sama itu memang kandungannya paracetamol dan juga dextromethorphan ya. Oke. Yang berbeda di antara flu dan batuk itu phenylephrine. Kalau misalnya cold and flu itu pseudoephedrine. Oke. Karena kita lihat juga awalnya kan memang pseudoephedrine gitu ya, tapi banyak juga orang itu yang alergi pseudoephedrine, Pak Iman. Alergi ya. Alergi. Jadi memang untuk orang-orang yang alergi pseudoephedrine itu bisa pakai phenylephrine itu flu dan batuk kayak gitu. Oke. Ya kita kembali tadi sini berarti hijau itu ada 2, flu Yap. dan batuk sama cold and flu. Kemudian kalau yang biru ini lebih ke Paracetamol. paracetamol pure nih. Ya, Berarti 500 ini miligram. untuk obat demamnya banget lah. Iya, nyeri betul. gitu-gitu ya. Betul. Kalau yang merah yang Plus ekstra. Betul. Plus kafein. Panadol paracetamol plus kafein. Benar-benar. Oke. Nah, bagi swipers yang lagi mencari produk-produknya GSK seperti Panadol, Voltaren, Imogel, di Swiperex Belanja lagi ada promo nih. Khusus produk subkategori pain relief dan muscle relaxant. Kebetulan di tanggal video ini akan dipublis yaitu Minggu ke-4 April 2022 merupakan minggu terakhir. Promo April kita memiliki daily deals, kita memiliki weekend deals dengan promo up to 40% untuk setiap pembelian khusus produk subkategori pain relief dan muscle relaxant. Jadi tunggu apa lagi swipers? Langsung buka aplikasi Swiperex Belanja untuk dapetin promo menarik tersebut. Oke, kita kembali lagi sama Mas Parlin dan Mas Edi ya. Ya. Jadi kan kalau saya lihat nih beberapa waktu yang lalu, saya lihat di sini nih beberapa waktu yang lalu pas gelombang Delta. Pokoknya kita kewalahan lah. Satu bangsa Indonesia kita kewalahan gara-gara gelombang Delta ya. Semua yang namanya pelayanan kesehatan hingga ke suplai obat COVID itu bahkan Pak Budi Sadikin Menkes kita ya, Pak Budi Sadikin minta beberapa pihak di industri untuk turun tangan membantu pemenuhan stok obat. Oke. Jadi harus bersatu padu lah gitu ya. Iya. Nah, saya sempat dengar produk Anda dimention oleh Menkes kita. Ini mantap nih. Ini kan iya dong, berarti kan kalau sampai dimention kan mantap sekali kan, Iya. paten punya nih gitu ya. Oke, tapi sebelum saya tanya lebih lanjut, mari kita saksikan video berikut. Oke. Bisa kerja di rumah saja gitu ya, tidak usah terlampau banyak jalan-jalan kemana-mana karena resiko tertularnya juga sedang tinggi. Nah tapi kalau toh pun tertular, tidak usah panik. Kenapa? Karena insya Allah asal kita disiplin, tinggal di rumah, isolasi sendiri, ya minum vitamin C sama D, ya kalau ada demam-demam sedikit minum obat Panadol untuk menurunkan panas, insya Allah harusnya bisa sembuh. Nah, tuh kan disebut itu Luar merah. biasa Iya, ya, Pak. Luar biasa kan, disebut oleh Menkes di Menkes mulai ya. TV nasional, iklan gratis ya, nggak perlu bayar. Nah, Benar. ketika disebut kayak tadi gitu ya, gimana tanggapan dari pihak GSK? Jadi kita
ya jujur sebenarnya kita bangga juga ya, brand kita artinya sampai di-mention gitu oleh Pak Menteri gitu seperti itu kan. Kita bangga berarti Panadol ini sebagai top of mind di kita, maksudnya di Masyarakat lah. masyarakat kita sebagai top of mind kita gitu loh. Betul. Dan artinya kan kalau jadi top of mind juga pasti dipercaya juga sama masyarakat bahwa untuk meredakan seperti yang tadi Pak Menteri bilang gitu kan. Nah, kalau di sisi kita sebenarnya ketika hal ini disebutkan gitu, kita juga berarti kita juga harus siap-siap juga gitu kan. harus siap-siap juga gitu di sisi kitanya. Wah, berarti mungkin kalau kayak misalkan kita harus nyiapin dari sisi stoknya gitu, atau dari sisi kesiapan distribusi kita atau tim kita seperti apa gitu di lapangan gitu, itu kan harus semuanya tuh harus dipersiapkan gitu kan. Jangan sampai udah jangan disebut sampai- tuh susah dicari. Nah, itu Itu dia. dia. Iya, makanya kita kemarin tuh sempat kita semua tim dan untungnya tuh semua tim memang bergerak dan dengan cepat dan memang bisa mengantisipasi. Berarti tim ini. GSK tuh nggak nyangka ya akan disebut sebenarnya. Sama sekali nggak ada yang Enggak, nyangka. kan? Iya, Dan ketika itu terjadi langsung lah kalian koordinasi, iya. ya kan, supaya benar-benar masyarakat terpenuhi dengan Iya. kebutuhannya terhadap Panadol. Apalagi kan Pak Menkes yang mention kan. Ini berarti nasional gitu ya. Udah Betul. di masyarakat. Jadi memang kita harus siap-siap. Betul sekali. Nah, Swipers, saya juga sempat lihat berita yang beredar di sebuah informasi pada pesan berantai. Jadi ini kan sempat nih ada pesan berantai di WhatsApp yang menyebutkan bahwa paracetamol 500 mg bisa dijadikan sebagai obat COVID-19 varian Omicron. Nah, ini seru nih, ya kan? Ini ada berita sempat beredar di WhatsApp disebutkan paracetamol 500 mg bisa dijadikan sebagai obat COVID varian Omicron. Gimana nih tanggapan dari GSK terhadap hal ini? Oke, mungkin saya koreksi ya. Mungkin untuk beritanya itu ya memang paracetamol ini masuk sebagai salah satu obat yang bisa memang digunakan untuk meredakan gejala-gejala dari Omicron. Tapi bukan satu-satunya. Bukan Satu-satunya. satu-satunya. Karena kan memang untuk suatu penyakit atau misalnya dalam hal ini Omicron gitu ya, ada memang berbagai macam terapi yang harus dilakukan. Jadi nggak cuma paracetamol aja, dia harus minum vitamin, harus untuk meredakan memperkuat dia punya antibodi dan lain-lain. Jadi memang bukan satu-satunya, tapi termasuk menjadi salah satu obat yang bisa digunakan untuk meredakan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh varian corona Omicron itu sendiri. Karena kalau kita bisa bilang paracetamol ini masuk loh ke dalam buku panduan dari Kemenkes gitu sebagai salah satu pilihan untuk kalau misalnya orang mengalami gejala dari COVID kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga masuk guidelines di WHO juga, Pak, sebagai untuk salah satu pilihan terapi gejala-gejala dari COVID kayak gitu. Jadi memang yang perlu di highlight adalah bukan satu-satunya, tapi Bukan termasuk ya. Jadi makanya kita juga kadang-kadang harus hati-hati terhadap berita yang beredar ya. Jangan langsung percaya, jadi kita harus langsung melihat dengan baik dan benar ya. Nah, kan kayak sekarang tuh kan vaksinasi COVID itu kan digencarkan banget. Ya. Dan kalau kita lihat nih Swipers, kita tahu bahwa di beberapa orang itu akan terdapat KIPI atau kejadian ikut pasca imunisasi, ya kan, atau vaksin gitu ya, yang dialami ketika misalnya setelah nanti Swipers itu habis vaksin. Nah, pertanyaan saya adalah apakah Panadol ini bisa menjadi salah satu alternatif obat untuk meredakan efek tersebut? Mungkin saya jawab ya Mas Edi ya. Kalau untuk KIPI sendiri ini kita balik dari guideline pemerintah lagi, Pak Iman. Jadi memang untuk KIPI vaksinasi COVID-19 ini kan memang ada guideline dari pemerintah juga, guideline dari Kemenkes gitu ya, buku saku panduan Kemenkes. Dan ternyata untuk orang-orang yang memang walaupun memang kita bilang KIPI ini kadang sembuh sendiri ya, kita bisa bilang, tapi kan setiap orang itu berbeda-beda reaksi yang ditimbulkan. Di satu orang dia mungkin menimbulkan KIPI, di satu lagi mungkin enggak. Nah, untuk orang yang memang merasakan KIPI, pada akhirnya memang bisa sembuh sendiri. Tapi balik lagi ke orang-orang yang memang aktif gitu. Apalagi sekarang ini kita udah balik ke kerja normal lagi ya. Di Jakarta udah mulai macet juga gitu ya. Jadi memang kan perkantoran sudah buka dan memang orang-orang yang setelah vaksin memang tidak mau terganggu oleh gejala-gejala ini itu bisa menggunakan beberapa terapi atau obat-obat simptomatis. Gitu. Nah, dalam buku saku Kemenkes ini dia menyarankan untuk menggunakan paracetamol, Pak Iman, untuk orang-orang yang memang
cepat dan memang butuh terapi secepat mungkin nih supaya untuk menghilangkan gejala-gejala KIPI-nya. Tapi perlu diingat juga memang bahwa KIPI ini pada akhirnya memang bisa sembuh sendiri. Cuman untuk orang-orang yang aktif kayak kita ini, untuk yang memang bekerja itu bisa menggunakan paracetamol sebagai salah satu pilihan lah Sebagai salah satu pilihan. untuk meredakan gejala-gejala simptomatisnya. Yes. Gitu. Mas Edi ada yang mau ditambahkan? Ya kalau kita lihat dari terapi maksudnya pilihan terapi untuk KIPI kan beberapa kan memang ada untuk medikasi selain ini kan paracetamol gitu. Cuman kalau misalkan kita ngelihat untuk penurun panas biasanya kan penurun panas dan pereda nyeri gitu anti analgesik gitu yang paling aman sejauh ini memang masih paracetamol sih. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat maksudnya pilihan terapi yang paling aman gitu sekarang ya kita bisa bilang paracetamol itu sebagai salah satu yang paling aman gitu. Ya, karena mungkin saya mau karena dia menurut beberapa jurnal yang kita punya referensi literatur yang kita punya juga dia suitable untuk 98% 98% dengan populasi yang di kita gitu. Artinya 98% mungkin kan udah cukup artinya ketika kita ngomong orang-orang dengan kondisi medis tertentu pun gitu beberapa kondisi medis tertentu pun dia masih mungkin masih suitable, masih cocok gitu dan masih aman digunakan gitu. Ya akan sedikit sekali untuk hanya sekitar 2% aja yang mungkin nggak suitable, kurang cocok gitu. Mungkin yang mau saya tambahkan karena memang kalau misalnya kita bilang analgesik kan pembandingnya pasti ibuprofen, aspirin. Betul. Ya. Kalau versus paracetamol sendiri itu memang jauh lebih aman dibandingkan side effect-nya. Karena kalau kita bilang ibuprofen atau misalnya aspirin itu kan apabila diminum apalagi sebelum makan itu kan resikonya ke lambung. Betul. Nah, sedangkan paracetamol ini jauh lebih aman gitu, Pak. Jadi memang langsung dia targetnya itu ya target rasa sakit ya target rasa nyerinya gitu. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan ibuprofen dan aspirin ya lebih aman tentunya gitu. Jadi makanya kalau minum Panadol itu kalau saya ya pengalaman pribadi ya nggak perlu habis makan dulu sih. Iya betul. Bisa dikonsumsi sebelum makan. Iya kan sebelum makan juga bisa kapanpun gitu. Kebetulan saya juga ada mah nih. Ada beberapa obat yang saya harus minum itu setelah makan, kalau enggak kena ke lambung. Bener sih kata Mas Parlin tadi sih. Itu sih. Nah, kan balik ke pertanyaan saya yang di awal tadi ya. Saya udah bilang bahwa wah kalau di saya nih Panadol nih top of mind banget lah. Kalau di dunia marketing kita sebut untuk mencapai tangga top of mind, berarti nomor 1 nih, awareness-nya udah kuat banget nih gitu ya. Itu karena kita punya keunikan. Ya kan? Kita punya positioning yang jelas. Nah, apa nih positioning dari Panadol itu apa sih sebenarnya? Tentu saja kalau misalnya sebuah brand pasti kan ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi memang kita itu harus selalu dekat dengan masyarakat, harus selalu tahu apa sih kebutuhannya masyarakat itu. Nah, dengan kita mengeluarkan beberapa varian dari Panadol gitu, ada Panadol merah, ekstra, ada Panadol biru, itu memang sebagai bagian dari kita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke. Gitu. Awalnya memang Panadol biru, paracetamol 500 mg gitu ya untuk demam dan lain-lain. Tapi kan kita melihat juga seiring perkembangan waktu, wah orang-orang yang butuh pereda nyeri yang cepat, orang-orang yang butuh pereda sakit kepala yang cepat gitu, untuk orang-orang yang aktif itu perlu solusi yang memang cepat untuk mereka. Nah makanya keluarlah Panadol ekstra, gitu. Panadol plus kafein 65 gram. Nah fungsinya untuk apa sih kafein ini? Jadi bukan untuk kita supaya terjaga gitu ya, bukan untuk kayak kopi, tapi si kafein dalam Panadol ekstra ini dia itu meningkatkan efek analgesik dari paracetamol sebesar 37%. Itu bisa dicari referensinya kalau misalnya TTK atau apoteker tertarik. Itu meningkatkan efek analgesik hingga 37%. Artinya apa? Artinya lebih cepat meredakan sakit kepalanya. Jadi memang kita melihat kebutuhan masyarakat untuk orang-orang yang aktif ini perlu untuk Panadol ekstra. Gitu. Nah, sama juga dengan Panadol hijau atau flu dan batuk atau kodan flu. Gitu. Untuk kita launchingin produk ini sendiri untuk orang-orang yang memang mengalami gejala flu dan batuk gitu ya. Kan nggak mungkin kita kerja gitu ya. Terus ada meler gitu ya, ada influenza, batuk-batuk kan rasanya nggak enak gitu ya. Betul. Jadi makanya kita melihat kebutuhan itu, makanya kita launching juga Panadol flu dan batuk dan cold dan flu. Gitu. Makanya ini bagusnya Panadol ini sih kalau saya lihat Swipers. Jadi
setiap produk yang mereka miliki, varian produk walaupun ini berbeda, tetap memiliki positioning yang jelas. Jadi apoteker, TTK juga ketika nanti menawarkan Panadol di apotek masing-masing juga pada tahu, oh kalau untuk yang ini pakai yang ini. Kalau sakit yang ini pakai yang ini. Jadi sangat jelas banget. Itu Iya, sih yang iya, saya iya, lihat iya. sih kalau dari pembicaraan ini ya. Saking jelasnya sehingga no wonder Panadol itu top of mind banget. Iya. Semua orang tahu gitu loh. Nah, cuman harus hati-hati jangan sampai itu menjadi generic brand. Ya. Nah, itu kan. Kalau di dunia marketing kita sangat khawatir banget dengan generic brand. Kayak tadi saya bilang, setiap pompa pasti Sanyo misalnya gitu kan. Udah terlalu kuat. Saking terlalu kuatnya konsumen nggak bisa membedakan jadinya. Mana yang Panadol, mana yang tidak. Tapi saya rasa sih Panadol tidak sampai arah situ lah. Ya. Kalian jangan sampai generic brand. Kan gitu. Udah mantep banget nih soalnya nih. Jadi gitu makanya ya. kita selalu edukasi juga sih ke teman-teman apoteker dan asisten apoteker ya tentang misalnya penggunaan Panadol dan lain-lain. Makanya kita aktif juga di Swiperex gitu ya Pak Iman ya untuk edukasi gitu ke teman-teman Bener, apoteker. inilah salah satu tujuan dari podcast kan. Ya, Jadi teman-teman kan ya. jadi pada tahu nih Iya. gitu ya. Nah, kalau tadi Panadol itu kan masuknya pain relief dalam bentuk diminum. GSK punya nggak pain relief yang tidak diminum? Ada. Hmm. Voltaren. Voltaren. Iya. Voltaren. Iya, Yang ini ya. Ah, Oke. Voltaren Emulgel ya. Oke. Voltaren Emulgel itu Emulgel. jadi topical analgesic kita Mm-mm. dengan kandungan diclofenac sodium diclofenac ya. Oke. Jadi kalau Panadol kan paracetamol gitu kan. Betul. Jadi sodium diclofenac kandungannya. Oke. Jadi kalau Voltaren Emulgel ini cuma satu saja Eh, atau ada varian lainnya lagi kalau di GSK? hanya Voltaren Emulgel aja. Ya kan. Berbeda Kalau size. Berbeda size, ya, size. beda sediaan, ada yang 5 gram, 10, 20, 50 gitu aja. Iya. Heeh. Soalnya kalau ke Panadol kan kita punya ada 3, Iya. kalau ini Heeh. 1 tapi beda size. Iya, heeh. Oke. Nah, kan kalau dari dulu nih ya Swipers ya kita tahu banget lah ada produk serupa yang jauh lebih senior nih ya pamornya ya, yakni balsem yang panas nih, balsem panas gitu ya. Bahkan di tengah masyarakat dari dulu balsem identik dengan obat ampuh lah. Obat dari berbagai penyakit, dari mulai digigit serangga mintanya balsem ya kan, pegelinu mintanya balsem, sakit perut, kesleo sampai sakit gigi pun mintanya balsem gitu loh. Nah, pertanyaan saya adalah apa kelebihan Voltaren nih dibandingkan balsem tadi? Mungkin kita bisa bilang kalau dibandingkan dengan balsem gitu ya, itu kan memang sensasi panas. Ya, merasakan Oh, panas gitu ya kalau misalnya taruh di balsem di tangan gitu. Kerasa panasnya. iya, iya. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa kebanyakan sensasi panas ini hanya untuk kita itu masking istilahnya ya. Jadi yang tadinya nyeri di tangan gitu ya, kita taruh obat atau balsem panas itu di masking sakitnya. Gitu. Jadi kita bukannya fokus ke nyerinya tapi fokus ke panasnya. Jadi berasa kayak udah sembuh. Iya. Padahal nih lagi ngerasain panas. Iya. Gitu ya? Tapi misalnya ketika efek panasnya udah hilang, kadang balik lagi kan, Betul. pakai lagi gitu. Betul. Kadang dibanyakin lagi. Kalau misalnya terlalu banyak juga kadang suka iritasi gitu ya. Betul. Nah, betul. Itulah bedanya dengan Voltaren. Hmm. Jadi kalau Voltaren ini memang dia langsung nggak cuma masking sakitnya aja, tapi dia langsung masuk ke pusat rasa sakitnya, Pak Iman. Dia masuk ke pusat rasa Sakitnya. sakit. Ya, betul. Dia tidak panas ya? Nggak panas. Oke, jadi panas. dia tidak panas, tidak dingin. Tidak dingin juga. Jadi memang Biasa aja. biasa aja, tapi memang langsung masuk ke dalam. Oh. Tersakit. Oke. Itulah. Ibaratnya nembus pori-pori kulit langsung masuk nih ke pusat penyakit, langsung disembuhkan di situ gitu. Betul, ini yang mau saya mention juga bahwa kan Emulgel ini bukan nama doang gitu. Emulgel ini merupakan salah satu bentuk sediaan Oke. dari emulsi dan gel. Di mana menurut penelitian ini untuk bentuk emulsi dan gel apabila dibandingkan dengan gel aja gitu ya, dia itu masuk 7 kali lebih banyak. 7 kali. 7 kali lebih banyak Oke. ke dalam pusat rasa sakit dibandingkan dengan diclofenac yang gel ya. Ini menurut penelitian. gitu. Iya, Nanti iya. bisa di-searching sendiri. Mm-mm. Itu masuk 7 kali lebih banyak. Nah, ini yang salah satu yang memang keunggulan dari Voltaren Emulgel. Kadang itu waktu kita mengoleskan pain relief gitu ya, untuk meredakan rasa nyeri, itu kadang dia itu waktu dioleskan bukannya masuk ke dalam tapi malah menguap di atasnya gitu ya. Waktu Iya. kita oleskan Hmm. kayak misalnya panas aja gitu ya, itu kebanyakan memang tidak masuk ke pusat sakit tapi malah dia menguap kebanyakan. Oke. Sedangkan untuk Voltaren Emulgel sendiri ini dia langsung masuk ke pusat rasa sakit. Jadi yang menguapnya itu sangat minimal. Sisanya itu masuk ke pusat rasa sakit semua gitu. Oke, jadi penggunaan Voltaren Emulgel ini sebenarnya bagaimana nih? Yang paling ideal lah.
Kalau penggunaan itu sebenarnya langsung diaplikasikan atau dioleskan di sumber rasa di rasa sakit ya. Oke. Ini ketika kita misalkan mengalami sakit di bagian sendi tangan gitu misalkan. Itu langsung dioleskan aja di sendi tangannya atau misalkan di otot misalkan kaki, betis atau paha gitu misalkan itu langsung dioleskan gitu. Nah, jadi kalau emulsi dan gel itu sebenarnya teknologi yang nggak semua produk itu punya. Oke. Emulsi dan gel itu tadi seperti dibilang sama Mas Fardin bahwa dia 7 kali meresap lebih cepat ke dalam kulit gitu Dibandingkan dan gel ya. dibandingkan dengan gel dan bayangkan bahwa diklofenak sodium itu kan sebenarnya bahan aktif anti analgesik yang poten banget ya, yang poten dan dia dikemas istilahnya tuh dalam emulsi dan gel itu sangat efektif banget gitu untuk kalau misalkan kita punya nyeri apapun gitu, nyeri otot, nyeri sendi, terus nyeri di tengkuk, di sekitar misalkan kaki, di tangan gitu, di body pain gitu, semuanya itu bisa langsung kita oleskan gitu. Gitu sih. Nah. Ini mungkin saya mau masuk lebih teknis lagi ya. Iya. agak Silakan. Karena yang nonton juga apoteker dan asisten apoteker gitu ya. Betul. Itu jadi kalau kita memilih obat untuk meredakan nyeri gitu, nyeri otot dan nyeri sendi itu sebenarnya ada 3 parameter lah. 3 hal yang harus kita perhatikan gitu dalam suatu obat. Yang pertama itu potensi. Apakah obat ini poten atau enggak nih? Oke. Nah, poten ini artinya dalam arti apakah dengan jumlah zat yang digunakan untuk meredakan nyeri itu sudah menghasilkan efek pereda nyeri atau belum. Jadi istilahnya mungkin gini, saya boleh analogikan ya. Jadi kalau misalnya kita olesin Voltaren gitu ya, misalnya hanya butuh 1 biji jagung aja gitu di kulit gitu, kita oles, udah merasakan efek pereda nyeri gitu. Sedangkan mungkin yang lain gitu ya, brand yang lain itu membutuhkan 3 biji jagung gitu ya, jumlah obatnya untuk mendapatkan efek pereda nyeri yang sama. Itu yang disebut potensi. Oke. Nah, kalau kita bilang Voltaren itu sendiri dibandingkan dengan ketoprofen dan juga ibuprofen, itu potensinya paling besar. Dalam arti dia itu hanya dengan jumlah yang sedikit pada kulit, itu sudah menghasilkan efek pereda nyeri yang sudah luar biasa gitu ya. Dibandingkan dengan ketoprofen itu harus mengoleskan jumlah zat yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama dengan Voltaren Emulgel. Oke. Singkatnya gitulah. Oke. Gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan ketoprofen dan ibuprofen itu Voltaren gel ini lebih poten kita bilangnya. Itu yang pertama. Yang kedua itu penetrasi. Tadi kan yang pertama potensi, yang kedua penetrasi. Penetrasi ini berhubungan dengan bentuk zatnya. Tadi saya sudah bahas sedikit itu mengenai emulsi dan gel. Itu teknologi terbaru. Nah, tapi dalam kita mengukur penetrasi itu kan pasti membutuhkan parameter gitu ya. Betul. Nah, parameternya apa? Nah, untuk mengukur suatu penetrasinya bagus atau enggak itu kita menggunakan yang namanya skala MITAA gitu ya. Topical anti-inflammatory activity lah intinya gitu. Jadi untuk mengukur apakah ketika dioleskan Voltaren terjadi efek aktivitas anti-inflamasi atau enggak. Oke. Gitu secara teknisnya gitu ya. Nah, setelah dilakukan penelitian gitu ya, versus di-compare dengan ibuprofen gel, ternyata nilai MITAA, jadi semakin besar nilai MITAA, itu semakin bagus. Jadi semakin terjadi efek antiinflamasi. Kan tentu saja tujuannya supaya ada antiinflamasi ya, kalau misalnya kita nyeri dan lain-lain ya. Nah, untuk Voltaren Emulgel ini sendiri, ketika dibandingkan dengan ibuprofen, dia itu nilai MITAA-nya itu paling besar. Jadi memang menghasilkan efek antiinflamasi yang cukup besar dibandingkan dengan ibuprofen gel. Jadi secara praktis kita bisa bilang bahwa penetrasi dari Voltaren Emulgel ini paling baik. Oke. Gitu. Nah, yang terakhir ya kita bisa bilang ini yang terakhir adalah pain free movement. Nah, artinya apa pain free movement? Tadi kan kita sudah bicara dari sisi obatnya gitu ya. Nah, bagaimana ketika dicobakan ke pasien gitu ya. Itu kita bisa bilang pain free movement. Skalanya apa? Kan balik lagi ya, segala sesuatu harus ada parameternya, harus ada skalanya gitu ya. Kalau pain free movement itu kita mengukurnya menggunakan NNT atau number needed to treat gitu ya. Sorry saya agak teknis ini supaya teman-teman agak paham juga gitu ya. Bagus. Number needed to treat artinya berapa banyak yang ketika dicobakan itu langsung merasakan efek pereda nyeri gitu Pak Iman. Jadi untuk skalanya sendiri yang bagus adalah ketika dicobakan misalnya ke 1.000 orang gitu ya. Yang bagus adalah tiap 1 orang yang dicobakan merasakan efek pereda nyeri gitu ya. Oke. Jadi dari 1.000 orang tiap 1 orang itu langsung merasakan efek pereda nyeri. Jadi nilai baku emasnya itu 1 kalau NNT ini. Nah, Voltaren dibandingkan dengan ibuprofen gel setelah dicobakan NNT-nya gitu, kita ukur NNT-nya dan lain-lain.
Voltaren ini setelah dicobakan dari 100.000 orang, dia nilai NNT-nya 1,8. 1,8. Yang artinya setiap 1,8 orang yang dicobakan merasakan efek pereda nyeri gitu. Atau efek nyerinya hilang lah kita bilangnya gitu ya. Dibandingkan dengan ibuprofen gel itu 3,9. Artinya butuh 3,9 orang yang dicobakan baru bisa merasakan efek pereda nyeri. Yes, kalau ini tadi 1,8 orang aja. Iya. Yes. Tentu saja kalau kita bisa bilang ya nggak ada efek obat yang langsung satu gitu sempurna. Cuman memang kan baku emasnya kan satu. Betul. Gitu. Nah, kalau kita bilang Voltaren paling mendekati satu gitu. Jadi memang dibandingkan dengan ibuprofen gel tentu saja ketika dicobakan ke masyarakat langsung lebih unggul gitu dibandingkan dengan ibuprofen gel. Itu mungkin gambarannya teman-teman ya. Kalau misalnya mau memilih obat pereda nyeri topikal yang baik. Itu ada 3P. Potensi, penetrasi, dan pain free movement gitu. Mantap kali ini ya, mempaten ini ya Mas Parlin, Mas Edi. Ada pesan-pesan untuk swipers kita? Kan nih banyak apoteker, banyak TTK juga gitu kan. Apa pesan-pesan dari GSK nih? Saya dulu ya berarti ya. Oke. Tadi saya udah bicara teknis banyak nih kayaknya. Mungkin untuk pesan-pesan apoteker dan asisten apoteker, saya melihat bahwa apoteker dan asisten apoteker ini perannya cukup penting di masyarakat. Yang pertama, dia itu sebagai recommender atau yang memberikan rekomendasi. Gitu. Karena kan banyak pasti orang-orang itu misalnya di resepin atau misalnya dikasih obat itu cuma bahan aktifnya aja. Cuman bahan aktif itu kan banyak di pasaran. Betul. Ya, jadi memang harus memilih yang teknologinya paling baik dan efikasinya paling baik. Dan di situ secara garis besar gitu dan secara penelitian itu sudah ada di obat-obat dari GSK. Jadi pilihlah obat yang sudah terpercaya dan juga efikasinya paling baik gitu. Dan juga saya melihat bahwa apoteker dan asisten apoteker ini berperan besar juga untuk edukasi. Nah itu yang paling penting tuh, edukasi. Jadi jangan sekedar obat ini gitu ya. Tapi memang harus dijelaskan. Oh Pak, Bu, kalau misalnya obat ini gini gitu. Jadi paham obatnya seperti apa bekerjanya. Itu salah satu yang penting juga. Dan apoteker dan asisten apoteker ini tentu saja memiliki peran yang sangat besar ya. Apalagi banyak juga masyarakat sekarang itu yang melakukan swamedikasi. Ini juga untuk misalnya nyeri-nyeri yang sakit kepala, nyeri-nyeri pegel otot gitu, bukan yang berat ya, misalnya penyakit-penyakit terminal ill gitu. Jangan swamedikasi tentu saja. Cuman memang yang nyeri-nyeri harian yang memang bisa mengganggu kualitas hidup sehari-hari itu memang kebanyakan orang melakukan swamedikasi. Dan ketika melakukan swamedikasi ini peran apoteker dan asisten apoteker sangat penting gitu. Jadi memang butuh edukasi yang mendapatkan ilmu atau edukasi dari Swaperex ini juga gitu ya. Betul sekali. Untuk selalu update ilmu-ilmu terbaru. Gitu sih mungkin pesan saya. Mas Edi, silakan. Kalau jadi menyambung apa yang tadi Mas Parlin sampaikan bahwa sebenarnya kalau untuk tentang pilihan produk, kita ngomongin tentang pilihan produk itu pasti kalau kita memilih sesuatu pasti yang bagus dong, pasti bagus ya. Panadol, terus Voltaren dan brand-brand GSK yang lain sebenarnya brand yang kita ngomong brand heritage gitu ya. Brand global yang sudah dipercaya nggak cuma di Indonesia aja, nggak cuma di 1-2 negara, tapi di global banyak di seluruh dunia itu sudah dipercaya keandalannya untuk mengatasi masalah-masalah dan keluhan-keluhan yang dialami pasien gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman misalkan perlu untuk googling misalkan studinya seperti tadi yang dijelaskan sama Mas Parlin, terus tentang safety-nya paracetamol itu seperti apa, Panadol gitu, dan efikasinya seperti yang tadi dijelaskan juga, teman-teman silahkan googling dan itu bisa membantu juga bisa membantu teman-teman seperti itu. Ya, swipers ini jadi keren banget tadi. Ada satu hal yang sangat penting disampaikan oleh Mas Parlin bahwa yang terpenting adalah edukasi, Mas. Ya. Terutama di Indonesia, swipers. Orang di Indonesia lebih sering ke apotek daripada ke dokter. Bayangkan dalam setahun mungkin kita bisa ke apotek itu bisa 12 kali dalam setahun, tapi ke dokter cuma 2 kali. Berarti kan apoteker dan TTK atau pharmacy owner itu merupakan garda terdepan untuk bisa mengedukasi masyarakat. Terutama misalnya untuk masalah obat Panadol dan Voltaren tadi. Nah kebetulan di Swaperex ini kan kita juga punya yang namanya Swaperex Academy. Jadi teman-teman Swaperex ini kan bisa nanti melihat, kita akan membahas dari marketing, merchandising, general business, sampai kita punya segmen yang namanya itu Pharmakepo.
Jadi kita benar-benar membahas secara teknis nih, Mas. Jadi memang SwapRx ini hadir di Indonesia ini juga salah satu misi kami adalah mengedukasi, Betul. ya. Karena itu yang paling penting. Obat mah banyak di luaran sana, banyak. Orang bisa klaim kecapnya nomor 1, ya kan? Iya. Tapi apakah masyarakat kita teredukasi dengan baik dan benar? Itu yang paling harus mantap. That's why kita hadir, kita juga ada podcast ini supaya menyebarkan edukasi masyarakat makin paham. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Jadi memang di sini saya udah ada nih di sini dari berbagai macam, banyak banget pertanyaan masuk ke kami dari HCP ya, dari Healthcare Professional yang bergabung memang di komunitas SwapRx. Ya. Jadi kami sudah pilihkan 4 penanya yang terbaik menurut kami yang sangat mantep banget, dan saya rasa ini adalah memang pertanyaan yang sering ditanyakan. Kalau pertanyaan ini sering ditanyakan berarti masyarakat masih suka bingung, kan begitu kan? Iya. Nah, makanya ini kan ada 2 ahlinya di sini ya. Jadi pertanyaan pertama ini dari Rahmat Hidayat. Jadi Rahmat Hidayat bertanya seperti ini. Apakah Panadol aman untuk ibu menyusui dan apakah aman dikonsumsi dalam jangka panjang? Oh. Aman nggak untuk ibu menyusui dan untuk jangka panjang itu kalau untuk dikonsumsi aman nggak? Silakan. Oke, mungkin saya jawab pertanyaannya ya. Tadi Mbak Rahma ya? Rahmat Hidayat. Mas Rahmat Hidayat. Oke. Saya jawab pertanyaan yang pertama dulu. Apakah aman digunakan untuk ibu menyusui? Saya bisa bilang aman. Oke. Itu karena paracetamol dalam Panadol ini sendiri itu dikeluarkan dari tubuh dalam 24 jam, Pak Iman. 24 jam. Jadi memang dia itu hanya menargetkan rasa nyerinya Oke. dan tidak menumpuk di dalam tubuh. Kan ada beberapa bahan aktif juga itu yang menumpuk dalam tubuh ya. Sedangkan bagusnya dikeluarin, diekspresikan gitu ya. Dan memang untuk paracetamol dalam Panadol ini memang dalam 24 jam ini dia hanya menargetkan target rasa sakitnya. Dan setelah itu langsung dikeluarkan dari tubuh. Jadi kita bisa bilang bahwa ini aman. Aman. Jadi tidak sama sekali mengganggu kadar ASI atau apapun, enggak ya? Tidak sebenarnya karena tadi dari cara kerjanya sendiri kan dikeluarkan dari tubuh dalam 24 jam. Yes. Sebenarnya kita bisa relatif aman gitu ya. Kita obat kan kita bisa bilang gak ada yang pasti gitu di dunia ini ya, Pak Iman ya. Gak ada yang 100% aman, gak ada yang 100% bekerja gitu ya. Tapi kita bisa bilang dari beberapa penelitian yang kita punya itu untuk penggunaan paracetamol ini relatif bisa ditoleransi lah. Yes. Ya, kita bisa bilang ditoleransi lah untuk ibu menyusui gitu. Karena balik lagi tadi dikeluarkan dari tubuh dalam 24 jam. 24 jam tadi. Betul. Kalau jangka panjang gimana? Jangka panjang sebenarnya tergantung dari kebutuhan ibu menyusui itu sendiri ya. Atau misalnya ini bukan ibu menyusui aja ya. Iya, iya. Jangan digunakan kalau misalnya tidak nyeri, Pak Iman. Jadi jangan sampai digunakan sebagai obat 3 kali sehari gitu ya. Kalau misalnya nggak nyeri, saya minum aja deh, saya ya enggak juga, karena obat itu kan gunanya untuk yang mengobati masalah yang ada di tubuh masyarakat gitu ya. Jangan sampai udah kayak jadi vitamin gitu, Pak Iman gitu. Kalau nggak sakit jangan diobati kan gitu kan. Jangan cari masalah Jangan jadi. cari masalah gitu. Bukannya menyelesaikan masalah malah tambah masalah nanti. Masalah Gitu. Jadi memang digunakan sesuai indikasi lah, saya bisa bilang ya. Iya. Jangan ketika memang tidak ada apa-apa, tidak ada angin, tidak ada hujan, saya pengen minum Panadol ya. Pengen aja gitu kan. Kangen aja nih pengen minum gitu kan. Selain ya boncos juga gitu ya dompetnya, dan nggak fungsi juga karena nggak ada masalah yang terjadi. Benar. Tapi Percuma. betul percuma. Jadi itu mungkin pesan saya harus digunakan ya sesuai indikasi lah. Gitu. Tapi mungkin ya tetap balik lagi ya, seperti teman-teman tahu bahwa ya kalau misalkan memang ada diperlukan dan disarankan oleh tanpa saran dokter ya kita nggak menyarankan untuk konsumsi jangka panjang. Iya. Tapi jika misalkan memang dokter menyarankan ya silahkan ikuti anjuran Betul. dokter seperti itu. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Aryani Kampai, AMD Farm. Ini pertanyaan bagus juga nih. Apakah Panadol aman untuk lambung? Dan apakah boleh diminum bersamaan dengan obat lainnya? Ya, jadi seperti yang tadi mungkin disampaikan juga, Panadol 98% itu cocok untuk populasi kita. Jadi menurut studi yang kita punya, bahkan dengan pasien dengan kondisi medis tertentu. Jadi seperti Pak Iman juga bilang tadi bahwa minum Panadol sebelum makan aja aman gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bilang aman di lambung nggak, kita bisa bilang
aman dan bisa Toleransi. Ya. bisa ditoleransi ya kita bilangnya. Jadi kalau misalkan orang mungkin dengan pasien dengan masalah misalkan gastro, dengan masalah misalkan punya asam lambung dan seperti itu gitu. Apabila mengkonsumsi Panadol dengan jumlah atau dengan dosis yang disarankan masih aman lah, masih bisa ditoleransi gitu, seperti itu. Kalau boleh saya tambahkan gitu ya, kalau untuk paracetamol ini interaksi antar obatnya ini Minimal ya. interaksi antar obatnya ini minimal. Jadi memang untuk digunakan bersama dengan obat-obat golongan lain itu relatif masih bisa ditoleransi lah gitu. Jadi kan memang ada beberapa obat itu yang nggak boleh digabungin sama banyak obat gitu, banyak jenis obat. Betul. Nah, paracetamol ini memang untuk interaksi antar obatnya itu minimal. Jadi memang bisa digabungkan dengan beberapa banyak jenis obat. Iya. Nggak semua gitu ya, tapi sebagian besar kita bisa bilang bisa ditoleransi. Oke. Dan ada lagi nih pertanyaan dari Adriani Barung ya. Adriani Barung bertanya, apakah Panadol bisa digunakan secara bersamaan dengan obat nyeri lainnya? Iya atau tidak? Karena ini pertanyaan lebih spesifik. Bisa digabungkan, digunakan secara bersamaan dengan obat nyeri lainnya. Oke. Mungkin saya balik lagi pertanyaannya ke penggunaannya untuk apa? Oke. Gitu. Yang pertama kan sebenarnya kalau untuk paracetamol dalam Panadol ini sendiri kan sudah merupakan obat pereda nyeri. Ya. Gitu ya. Nah, penggunaannya untuk apa? Jika misalnya didobel dengan pereda nyeri lain. Gitu. Apabila kalau misalnya orang bilang, oh, saya kan Panadol ini untuk sakit kepala, mungkin saya mau yang nyeri otot. Sebenarnya tidak masalah juga gitu ya. Misalnya dia menggunakan obat topikal, tapi kalau misalnya obat minum didobel, sepertinya banyak healthcare profesional yang tidak menyarankan gitu ya apabila didobel-dobel. Tapi apabila digabungkan dengan misalnya Voltaren, ya, itu sebenarnya bisa, Pak Iman. Jadi misalnya untuk body pain atau misalnya waktu dia nyeri otot dan nyeri sendi itu bisa digunakan. Dan apabila khususnya untuk orang yang osteoartritis, nah ini. Oke, itu gimana tuh? Menarik nih. Gimana? Untuk orang-orang dengan osteoartritis ini, kalau kita lihat referensinya gitu ya, di WHO itu ada step of ladder treatment gitu ya. Nah, paracetamol digabungkan dengan diclofenac topikal ini merupakan first line treatment atau obat line pertama gitu sebelum yang lebih berat lah istilahnya side effect dalam tanda kutip ya. Karena kalau kita bilang osteoartritis itu kan memang banyak laddernya. Yang pertama ini paracetamol plus diclofenac. Naik lagi mungkin dia pakai NSAID minum gitu ya, mungkin diclofenac oral gitu ya. Mungkin naik lagi ke opioid, mungkin naik lagi ke obat-obat yang side effect-nya lebih tinggi gitu. Nah, untuk orang-orang dengan osteoartritis itu first line treatment ya, ini menurut beberapa referensi itu adalah penggunaan paracetamol dan juga diclofenac topikal. Dan apabila memang ketika pasien sudah merasakan efek pereda nyeri dan sudah sembuh misalnya ya, sudah tidak merasakan sakit lagi di osteoartritisnya, ya sudah gitu. Case close gitu, tidak perlu obat-obatan yang lebih tinggi lagi. Karena yang kita mau minimalkan itu adalah side effect, Pak Iman. Jadi penggunaan paracetamol dan juga dengan kombinasi diclofenac topikal ini itu lebih minimum side effect. Tentu saja apabila kita naik step ladder yang lebih tinggi lagi, itu side effect-nya akan lebih besar lagi. Kayak misalnya kita minum diclofenac sodium oral gitu. Itu side effect-nya akan lebih tinggi, tapi mungkin memang dia efek antiinflamasi dan analgesiknya memang lebih tinggi. Cuman kan kita untuk patient tentu saja kita ingin risk yang minimal gitu ya. Apabila kayak misalnya bola gitu ya, apabila dikasih hajaran sekali doang udah beres gitu ya, nggak perlu sampai ditonjok sampai 3 kali gitu ya, nggak perlu sampai force yang segitu besarnya gitu ya. Apabila memang first line treatment sudah cukup ya sudah gitu, tidak perlu lanjut ke ladder kedua. Jangan begitu pertama kali kita mau kasih treatment langsung dihajar ke ladder ketiga gitu ya, ladder keempat gitu. Jangan seperti itu gitu. Too much dan percuma juga gitu. Iya, yang ada pasiennya kasihan gitu ya. Dia malah merasakan side effect yang lumayan tinggi kan. Kayak misalnya diclofenac sodium oral itu, dia itu salah satu side effect itu bisa ke lambung juga gitu. Itu salah satu side effect yang memang perlu dihindari. Jadi apabila pasiennya sudah merasakan pain relief dari kombinasi paracetamol dan juga diclofenac topikal ya sudah cukup gitu. Itu yang pengen saya sampaikan juga ke teman-teman TTK nih untuk segala misalnya masalah atau misalnya penyakit gitu. Itu harus dipertimbangkan juga
side effect-nya gitu ya. Apabila memang masalah atau keluhan yang ditimbulkan memang sudah cukup dalam first line gitu ya, obat-obatan tahap pertama, obat-obat lini pertama, ya tidak perlu sampai langsung masuk ke obat lini keempat gitu, di mana side effect-nya makin tinggi juga gitu. Benar. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya nih ya. Jadi kebetulan ini kalau ini pengalaman saya menggunakan Voltaren. Oke. Ya. Nah, saya pengen tahu ini sugesti saya apa enggak gitu ya. Jadi saya adalah orang yang suka traveling. Oke. Dan kalau dulu nih saya kalau traveling tunggu sakit dulu nyeri baru kita pakai lah Voltaren gitu. Sembuh. Nah, akhirnya saya balik nih proses berpikir saya. Ngapain saya ngobatin kalau bisa preventif? Ya. Jadi cara saya adalah sebelum saya banyak traveling jalan kaki itu saya udah olesin dulu. Dan you know what? Saya nggak sakit. Sebelum saya jalan jauh, saya suka traveling ke Eropa. Eropa tahu sendiri jalan kaki kan. Luar biasa Jalan kaki terus. Eropa Pak Iman ya. Ya kan? Jalan kaki terus kan capek kan? Iya, betul. Apalagi udah usia saya nih kan yang masih muda ini kan, berarti kan capek banget gitu ya, pegal linu tuh wow gitu kan, pegel-pegel wow gitu ya. Nah, saya jadi pakainya sebelum sakit. Jadi sebelum jalan saya udah pakai dulu. Dan yang saya bingung adalah kenapa saya nggak sakit abis itu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini sugesti saya atau memang secanggih itu produknya? Itu sih. Oke. Bingung tuh. Bisa saya jawab juga dulu ya ini ya. Sebenarnya kan indikasi penggunaannya kan memang kalau misalnya sudah timbul nyeri gitu ya. Tapi mungkin waktu Pak Iman pakai gitu ya, mungkin sudah jalan-jalan dikit gitu ya. Mungkin udah ada nyeri-nyeri tapi mungkin nggak sadar gitu ya Pak Iman. Nggak kerasa mungkin awalnya ya. Udah dipakaikan Voltaren, ya efeknya pasti berjalan terus mungkin ya. Nah, itu mungkin bisa salah satu juga yang terjadi di situ. Cuman memang kalau misalnya Pak Iman cuma di tempat tidur gitu, tidak ngapa-ngapain dan tiba-tiba pakai Voltaren, ya maksudnya apa namanya, tidak bisa dijadikan salah satu tindakan preventif juga gitu. Tapi memang menurut apa namanya, menurut saran penggunaan tentu saja ketika misalnya kita udah merasakan nyeri gitu. Walaupun memang kadang nyerinya baru nyeri kan skala nyeri kan benar beda-beda nih. Iya, beda-beda gitu. Ada misalnya nyerinya awal dulu gitu ya. Baru ketika aktivitas tinggi baru nyerinya kerasa banget gitu ya. Tapi mungkin Pak Iman pakainya mungkin di stage nyeri awal gitu ya. Udah langsung dipakai duluan. Tentu saja waktu Pak Iman terusin gitu ya, jeblosin misalnya jalan juga, pasti akan reliefnya udah pasti kerasa. Benar. Gitu. Karena dipakai waktu apa namanya, nyerinya itu belum terlalu besar gitu skala nyerinya gitu. Jadi saya jadi enak tuh, jadi kayak nggak keganggu aktivitasnya kan. Mungkin karena itu benar sih kata Mas Farlin tadi, nyerinya baru dikit, saya udah langsung pakai, jadi udah langsung triset lagi. Iya, betul. Kan triset terus kan. Iya. Jadi enak gitu. Oh, ini mantap, ini gue bilang paten barang nih kan gitu kan. Iya. Tapi balik lagi jangan tiba-tiba apa misalnya nyantai-nyantai gitu lagi nonton TV, enggak pegal apa-apa, pakai Voltaren selain satu rugi gitu. Ya kayak tadi Panadol nggak sakit minum aja 3 kali gitu kan. Kangen nih minum Panadol gitu kan, enak nih gitu kan. Kalian kantong boncos ya rugi juga gitu ya. Jangan perang kerjaan kita ya enggak. Ya enggak. Betul. Oke, Swiper. Jadi ini sangat diskusi yang sangat menarik sekali. Kan kita tadi udah dengar di awal bahwa memang GSK ini adalah brand yang sangat global, brand heritage. Itu dari kuncinya tadi ya. Brand heritage, siapa sih nggak kenal GSK? Tadi juga di awal kita tahu beberapa brand yang dimiliki oleh GSK dan ternyata saya juga baru ngeh, oh ini adalah brand-brand yang memang kita kenal. Saya pribadi kenal, saya suka ngelihat sekali lagi di iklannya, saya suka ngelihat di billboard misalnya, saya suka ngelihat di apotek, yang memang everyday lah kita tahu tentang produk-produk dari GSK ini. Nah kebetulan kan memang di podcast ini kita lagi membahas tentang Panadol. Jadi Panadol seperti tadi ada 4 varian berarti, kemudian Voltaren Emulgel, yang saya rasa teman-teman Swipers itu sudah sangat paham dan terbuka wawasannya lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang bagaimana keuntungan, penggunaan, benefitnya, apa sih efek sampingnya terhadap 2 produk tadi, ya kan? Oke, baiklah. Jadi jika Swipers suka dengan konten kami, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun YouTube kami tentunya di SwiperX Indonesia. Jangan lupa juga untuk menyalakan fitur notifikasinya supaya bisa update dengan konten-konten kami yang lainnya. Dan juga kalau Swipers punya saran untuk menjadi narasumber episode selanjutnya, silakan berikan komentar Swipers di bawah ya. Jangan lupa untuk komen. Wah, ini kayak bukan cukup lagi kalau saya bilang. Ini sangat menambah wawasan. Ini membuka cakrawala. Ini kan sangat membuka cakrawala terkait dengan produk GSK khususnya untuk Panadol dan Voltaren Emulgel. Mas Farlin, Mas Edi, thank you so much. Ya, terima kasih udah Pak Iman. mau membantu di podcast kami Media Expert. Intinya kita membuat
edukasi di sini kan supaya masyarakat juga lebih paham, dan khususnya untuk apoteker dan TTK mereka juga lebih paham terhadap produk-produk dari GSK. Terima kasih juga udah diundang ya kita ya Pasti. dari GSK ya. Mantap sekali. Thank you so much. Salam sehat dan salam sehat Swipers. Swipe RX.